tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya. Betapa mirisnya republik ini, hanya gara-gara ini bisa jadi presiden, hanya gara-gara ini bisa jadi gubernur. Ini kena lagi nanti. Kita baru dapat data ijazah yang dipakai Jokowi untuk maju ke wali kota itu adalah ijazahnya milik Dumatno. Lulus. Polisi itu udah selidiki kasus ijazah Pak Joko Widodo, udah selidiki ijazah Jokowi ke pihak Jokowi, ya udah selidiki, dan hasilnya itu memang bukti Pak Jokowi itu pakai ijazah palsu, memang terbukti gitu loh, Bapak Pak Jokowi pakai ijazah palsu. Dan akhirnya, jadi betapa mirisnya republik ini ketika adik-adik yang kerja dipaksa menunjukkan ijazah asli, sudah itu difotokopi dan dileges. Sementara untuk menjadi Presiden Republik Indonesia, berdasarkan laporan dokumen yang saya terima, berdasarkan kesaksian orang yang bernama di sini di televisi, tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya. Betapa mirisnya republik ini, hanya gara-gara ini bisa jadi presiden, hanya gara-gara ini bisa jadi gubernur. Ini kena lagi nanti dia nih. Nah, silakan, nggak apa-apa, saya punya pertanggungjawaban. Saya baru dapat data ijazah yang dipakai Jokowi untuk maju ke wali kota itu adalah ijazahnya milik Dumatno, lulusan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta. Nah, selama Jokowi menjadi wali kota, dia tidak pernah menyatakan dia orang UGM. Dia tidak pernah sekalian. Dan UGM pun tidak pernah menyatakan itu alumni yang menjadi wali kota. Enggak ada. Selama wali kota tahun, 10 tahun dia menjadi wali kota. Enggak ada sentuhan nama Jokowi. Anda bisa pastikan itu? Iya, saya pastikan. Ketika ditanya sama Mas Taufik, Eko menjawab, ya pakai Dr. Andes. Artinya memang pakai sarjananya yang punya Dumatno, STIE itu. STIE. Nah, mulai muncul nama UGM itu 2012 ketika mau menjadi gubernur DKI. Nah, disitulah menjadi repot. Sekarang dipaksa-paksakan menjadi UGM. Padahal pada waktu 2005-2010 nggak ada nama UGM. Nah, itu memperkuat kita bahwa di situ ada peran-perannya kawan-kawan. 8 orang itu, ada ini, ada itu. Widodo pernah hadir di sini. kalian tahu nggak alasan polisi itu kenapa kasus ijazah Pak Jokowi itu nggak selesai-selesai? Ini analisa saya aja ini. Polisi itu udah selidiki kasus ijazah Pak Joko Widodo, udah selidiki ijazah Jokowi ke pihak Jokowi, ya udah selidiki, dan hasilnya itu memang bukti Pak Jokowi itu pakai ijazah palsu, memang terbukti gitu loh, Bapak Pak Jokowi pakai ijazah palsu. Dan akhirnya Polri itu tidak bisa mengungkapkan bahwa Pak Jokowi itu pakai ijazah palsu, bahwa selama ini kita dibohongi Jokowi. Mereka itu tidak bisa mengungkapkannya terus terang kepada masyarakat Indonesia, karena mereka juga takut, karena Pak Jokowi itu bukan orang biasa. Walaupun dia itu tidak menjabat sebagai presiden lagi, tapi dia kan masih berkuasa juga, masih kuat lah istilahnya. Dan sebaliknya, kalau misalnya Pak Jokowi, ini analisa saya, kalau misalnya Pak Jokowi itu memang benar-benar pakai ijazah asli, dan yang diselidiki oleh Polri selama ini bahwa ijazah Jokowi itu memang benar-benar asli, maka kasus ini cepat selesai. Maka itu aku mikir, kasus ini nggak selesai-selesai karena yang diselidiki oleh Polri tersebut memang Pak Jokowi itu pakai ijazah palsu. Jadi mereka itu tidak enak untuk mengungkapnya itu ke media gitu loh, bahwa Pak Jokowi memang pakai ijazah palsu gitu. Ya takutnya nanti mereka sendiri yang kena. Jadi ya gimana lagi, mereka ya terdiam dan juga tunggu perintah dari atasannya. Gimana ini caranya gitu supaya kasus ijazah ini cepat selesai gitu. Karena kalau kasus ijazah ini gampang banget selesainya, tinggal periksa aja Pak Jokowi, tunjukin ijazahnya, selesai. Ini kok nggak selesai gitu. Kasus pembunuhan aja ya, pembunuhnya itu 2 tahun yang lalu dan ketemu mayatnya itu baru sekarang, langsung ketahuan cuy, ketahuan pelakunya itu siapa. Masa kasus ijazah ini aja nggak selesai-selesai? Memalukan gak sih pemerintah Indonesia? Memalukan gak sih polisi itu? Masa kasus ijazah nggak selesai-selesai? Udahlah, terus terang aja. Ini berkas yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, yang juga akan kami sinkronkan kepada KPU Pusat. Jadi kami memperoleh data, yaitu adalah
salinan ijazah atas nama Joko Widodo untuk syarat pencalonan wali kota tahun 2005 sampai 2010, terus kemudian 2010 sampai 2014. Nah, ini adalah tanda terimanya yang kami mintakan. Saudara mau juga, Bu. Oke. Kemudian ini adalah berkas yang digunakan untuk oleh Pak Joko Widodo untuk pencalonan wali kota pada tahun 2005-2010, kemudian dilanjutkan 2010 sampai 2014, yaitu ijazah UGM. Ya, ini formatnya sama seperti kemungkinan ini formatnya adalah sama seperti yang diberikan oleh KPU Pusat kepada Pak Bonatua dan kepada Pak Komardin. Jadi ini berkas diberikan dan ini sama, jadi tahun 2005 sampai 2010 dan digunakan kembali pada tahun 2010 sampai 2014. Kita diberi kemudahan dari KPU dan Komisioner Surakarta untuk mendapatkan permohonan kita, untuk mendapatkan ini yang diberikan fotokopi dari KPU Komisioner Surakarta, dan semoga nanti bisa barokah. Kita ingin amal pindahnya untuk Masabil Khairat, memudahkan, dan insya Allah nanti bisa membantu pelaksanaan dalam kita pengajuan upaya yang kita lakukan. Dan kami juga selaku tim itu terima kasih sekali, selaku kuasa hukum terima kasih kepada KPU Surakarta dan intinya kami apresiasi setinggi-tingginya kepada KPU daerah Surakarta, yaitu telah memberikan ini, dan resmi ini diberikan oleh Ketua KPU Pak Justinus Arya dan para komisioner. Tadi kami sudah bertemu di dalam, dan kami juga ada dokumentasi berupa foto ya, nanti mungkin bisa kita kirimkan, karena kami tadi juga mintanya foto atas persetujuan beliau juga untuk dokumentasi. Jadi ini berkas yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia yang juga akan kami sinkronkan kepada KPU Pusat. Ijazah TK ada, tunjukin aja, nggak masalah. Nih, ijazah SD, saya masih simpen rapi. Ijazah SD ada, lengkap. Nih, kemudian ijazah SMP, saya ada. Hanya selembar kertas yang sebenarnya mudah untuk ditunjukkan. Ijazah SMA, masih simpen, semuanya lengkap. Dan lagi-lagi bukan sebuah lembar yang sakral, yang harus disembunyikan. Ijazah kuliah, masih saya simpan di Universitas Erlangga, dan ini ijazah kuliah di Trisakti. Semuanya lengkap. Cuma 5 lembar kertas. Bukti kalau seseorang pernah sekolah, pernah belajar, pernah berproses. Nggak ada yang aneh. Nggak ada yang perlu dirahasiakan. Tapi jadi ribet kalau udah nyangkut pejabat. Selembar kertas bisa bikin heboh satu negara. Kira-kira nih, siapa yang diuntungin dari semua kegaduhan ijazah ini? Sampai-sampai rakyat lupa kalau ada yang pernah menjanjikan 19 juta lapangan kerja waktu kampanye kemarin. Demikian. Informasi yang diminta oleh saudara pemohon ini adalah salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo untuk pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 yang diarsipkan di ANRI. Betul ya? Permintaan yang kedua adalah salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo untuk pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 yang diarsipkan di ANRI. Betul ya? Yang ketiga, setiap catatan autentikasi atau dokumen pendukung terkait ijazah tersebut yang tersimpan sebagai arsip statis negara. 3 ya, pokok permohonannya. Saudara termohon paham dengan permintaan informasi itu? Paham ya? Iya. Dalam jangka waktu 10 hari kerja. Betul. Apa jawaban yang saudara berikan? Dalam jawaban kami sebagai penuntut menyampaikan bahwa informasi yang diminta tidak dikuasai. Dari 1, 2, dan 3 itu saudara mencatat tidak dikuasai. Tidak dikuasai berarti tidak dimiliki. Ya. Saudara tidak pernah mendapatkan salinan dokumen itu intinya. Itu jawaban saudara, sehingga saudara tidak menjawab itu ya. Kita sudah menyaksikan beberapa cuplikan video ya teman-teman ya, dan analisa netizen mengatakan kenapa masalah ijazah Pak Jokowi ini tidak selesai-selesai dan tidak ada berhenti-berhentinya hingga saat ini ya. Dan kenapa
polisi juga tidak segera menetapkan tersangka Roy Suryo CS ya, dan statusnya ini belum jelas ya, padahal sudah naik ke tahap penyidikan ya, akan tetapi belum juga ditetapkan statusnya sebagai tersangka. Nah, kenapa? Biasanya itu kalau sudah naik ke penyidikan itu sangat mudah sekali dan cepat sekali untuk langsung ditetapkan sebagai tersangka. Tentunya kalau sudah naik ke penyidikan itu dua alat bukti itu sudah ditemukan, tentunya kan seperti itu ya, makanya ditetapkan statusnya ke tahap penyidikan. Akan tetapi ini polisi kayaknya ya, ini analisa saya juga ya, ini sangat kesulitan, atau jangan-jangan ini ijazah Pak Jokowi ini benar-benar palsu dan polisi ini tahu ya. Dan jika Roy Suryo dipaksakan untuk ditetapkan sebagai tersangka, Roy Suryo dan kawan-kawan, ini akan semakin runyam atau gimana, ini juga kita tidak tahu ya. Nah, tentunya yang tahu semua ini polisi ya, tentunya seperti itu. Tapi kenapa hingga saat ini juga pihak kepolisian juga tidak memberikan konferensi pers ya, tidak memberikan penjelasan kepada masyarakat kenapa Roy Suryo CS ini tidak ditetapkan sebagai tersangka, bahkan belum ada panggilan lagi hingga saat ini. Itu kenapa pun menjadi pertanyaan masyarakat juga ya, apalagi orang yang mendukung Pak Jokowi tentunya sangat menunggu-nunggu hal tersebut. Dan mungkin juga polisi kenapa tidak menetapkan Roy Suryo dan kawan-kawan secara terburu-buru. Ya, ini mungkin saja polisi ini berhati-hati untuk menangani kasus-kasus seperti yang saat ini telah viral ya, kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Jadi tidak serta-merta untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka walaupun sudah naik ke tahap penyidikan gitu ya. Mungkin polisi ini sangat berhati-hati ya. Akan tetapi juga kegaduhan-kegaduhan ini tidak akan segera berhenti dan tidak akan ada ujung pangkalnya jika tidak segera diselesaikan ya. Tentunya ini menjadi gaduh terus ya setiap hari-harinya, yang ada yaitu berita-berita tentang kasus ijazah palsu ini terus-menerus ada ya. Tidak ijazahnya Pak Jokowi juga sekarang ini merembet ke ijazahnya Gibran. Nah, ini yang jadi masyarakat ini semakin banyak sekali bertanya-tanya kenapa tidak segera ditetapkan ya tersangka, misalnya Roy Suryo kalau bersalah, dan jika tidak bersalah kenapa tidak diberhentikan. Dan kalau memang ijazah Pak Jokowi itu palsu nih misalnya ya, polisi ini tahu misalnya, kenapa tidak diumumkan dan kasusnya diberhentikan ya, penyelidikan Roy Suryo ini di SP3 diberhentikan gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kan jadi masyarakat tentunya menunggu menanti bagaimana ini akhir nanti di kasus atau di berita-berita yang sekarang lagi viral, yaitu tentang ijazah palsu. Karena ini sebenarnya sangat meresahkan ya, meresahkan masyarakat ya. Masyarakat ini jadi bingung, benarkah kita ini pernah punya seorang presiden atau pemimpin di negeri ini yang mempunyai ijazah palsu nih misalnya ya, atau mendaftarkan menjadi presiden tapi menggunakan ijazah palsu. Ini jadi timbul pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Masyarakat ini pasti bertanya-tanya hal seperti itu gitu ya. Bukan masalah karena oh ini karena sudah selesai ya sudah ya, yang penting kinerjanya ya, tidak bisa seperti itu ya. Karena ijazah itu atau tamatan terakhir itu sangat penting. Kalau orang tidak sekolah tentunya ya tidak mungkin dan tidak boleh juga untuk menjadi seorang pemimpin, apalagi ya gitu, apalagi ini pemimpin orang nomor 1 di Indonesia atau di negeri ini. Ini sebenarnya tidak boleh, ini melanggar juga ya. Seorang pemimpin atau pejabat publik atau orang nomor 1 di Indonesia ini tapi menggunakan ijazah palsu nih misalnya ya, itu sebenarnya ya tetap tidak boleh. Dan rakyat juga pasti kecewa. Jangankan kok menggunakan ijazah palsu seorang pemimpin atau seorang presiden ya misalnya ya. Kita saja untuk mendaftarkan sebagai karyawan atau mendaftarkan menjadi pekerja pabrik nih misalnya ya, pasti kita diminta untuk menunjukkan ijazah tamatan terakhir kita ya. Sekarang ini minimal ya itu SMA sederajat ya, itu pasti diminta ya.
Dan hal seperti ini tentunya kita semua tidak mau mempunyai seorang presiden yang menggunakan ijazah seandainya palsu ya. Kita tidak mau, karena kita saja untuk mendaftarkan sebagai karyawan pabrik saja atau kita menjadi karyawan swasta saja pasti diminta tamatan terakhir itu pasti ijazahnya ya. Pengalaman pendidikan terakhir itu apa, itu pasti diminta. Nah tentunya kita semua jangan meremehkan atau mengentengkan tentang ijazah, yang penting kinerjanya katanya gitu. Banyak orang yang mampu bekerja ya tapi tidak mempunyai tamatan terakhir ya pasti tidak bisa untuk mendaftarkan menjadi pekerja. Misalkan di suatu perusahaan membutuhkan seseorang, tapi seseorang itu atau membutuhkan karyawan, tapi kita mau mendaftar, kita punya keahlian atau skill hal tersebut tapi kita tidak punya ijazah, tentunya kita pasti ditolak dan tidak diterima walaupun kita punya skill ya. Banyak sekali yang mengatakan yang penting itu punya skill, punya kemampuan untuk bekerja, masalah ijazah mah tidak apa-apa. Nah itu adalah jawaban-jawaban yang sangat tidak masuk akal dan tidak bisa dinalar tentunya kalau menurut saya pribadi ya. Mungkin teman-teman juga banyak yang berpikiran sama dengan apa yang saya pikirkan, tentunya seperti itu. Nah polemik ijazah ini tentunya sangat menjadi liar ya, akhirnya juga menjadi merembet ke wakil presiden ya, ke Mas Gibran. Nah sekarang Mas Gibran katanya tidak mempunyai ijazah SMA katanya, akan tetapi bisa menjadi wakil presiden. Nah hal-hal seperti ini hal yang sepele remeh-temeh, akan tetapi hal ini juga tetap menjadi perdebatan atau perbincangan publik. Ini yang menjadi suatu masalah tentunya ya. Karena menjadi pejabat publik itu tentunya ya sudah ada syarat-syarat ketentuannya. Tidak serta-merta walaupun anak presiden tapi tidak punya ijazah terus bisa jadi wakil presiden ya, tidak bisa hal seperti itu ya teman-teman ya. Tentunya harus ada syarat-syarat dan ketentuan yang harus ditempuh atau yang harus dilengkapi.